Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Firmansyah. Saya dari 2IA24 ingin menjelaskan tentang materi 1 sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah suatu sistem yang memungkinkan objek, perangkat, maupun device untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diinginkan. Di dalam sistem operasi terdapat yang pertama ada komponen komputer, yang kedua ada generasi komputer, yang ketiga ada diagram organisasi komputer, yang keempat ada proses penciptaan program, yang kelima ada diagram proses. Yang pertama, komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari tiga, yaitu yang pertama itu ada brainware atau user. Yang kedua ada software atau aplikasi. Yang ketiga ada hardware atau perangkat keras. Sistem operasi akan mengatur setiap komponen-komponen dalam komputer, sehingga komputer tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, yang kedua ada generasi komputer. Nah, generasi komputer tersebut terdiri ada 5 generasi komputer. Yang pertama ada generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum. Yang kedua ada generasi kedua yaitu menggunakan transistor. Yang ketiga ada generasi ketiga yaitu menggunakan IC atau integrated circuit. Yang keempat ada generasi keempat yaitu menggunakan CPU atau control processing unit. Yang kelima atau yang terakhir yang sekarang ini yaitu menggunakan generasi kelima yang menggunakan AI, artificial intelligence. Anjay. Bisa dilihat sini ada gambarnya dari generasi pertama sampai generasi akhir. Belum akhir juga sih. Oke, yang ketiga ada diagram organisasi komputer. Nah, diagram organisasi komputer itu ada memori, ada CPU, ada CPU, ada ALU, ada bus, ada input atau output. Nah, memori adalah tempat penyimpanan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Jadi tadi akan pergi ke CPU. Nah, CPU adalah tempat pemrosesan instruksi-instruksi pada memori. Nah, dia akan pergi ke sini, terus ke CPU, terus ke ALU, terus bus. Habis itu ke bawah ada input atau output yang memberikan dan menampilkan instruksinya. Oke. Terus ada proses pembuatan program. Nah, proses pembuatan program itu ada yaitu menggunakan high level language atau HLL. Yang kedua ada fetch yaitu program mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Terus ada yang ketiga itu ada decode, yang keempat ada execute atau compile. Yang keempat, itu ada proses penciptaan program. Program ditulis terlebih dahulu dalam bentuk high level language atau HLL. Kemudian program tersebut atau HLL ini akan dikompil terlebih dahulu menjadi low level language atau bisa disebutkan bahasa mesin yang dipresentasikan oleh bilangan biner. Kemudian LLL ini hasil dari compile tadi akan di fetch atau ditransfer ke dalam memori. Transfer LLL ini atau low level language ini akan disimpan dalam kernel memori. Pada saat proses transfer LLL ke dalam memori tidak bisa dilakukan secara langsung. Transfer ini akan dilakukan secara bagian-bagian atau dipisah-pisah gitu, di slice sebutannya. Oke, yang kelima itu ada diagram proses. Diagram proses terdiri dari new, ready, running, waiting, dan terminate. Ketika user tersebut membuka sebuah program baru, maka itu yang disebut dengan new. Setelah itu pergi ke ready untuk siap dijalankan. Setelah siap dijalankan, kita pergi ke running untuk menjalankan sebuah program. Setelah itu program tersebut pergi ke terminate untuk siap dieksekusi atau execute sebutannya. Ada hal lain ketika user tersebut memberi inputan ya atau tidak.
maka program tersebut pergi ke waiting. Setelah user tersebut menjawab ya atau tidaknya, maka program tersebut akan pergi ke ready lagi untuk siap dijalankan. Setelah itu pergi ke running untuk dijalankan sebuah programnya. Lalu pergi ke terminate untuk eksekusi sebuah program. Nah, ada hal lain juga, yaitu interupsi. Interupsi itu atau priority. Nah, ini interupsi itu ketika program kita saat menjalankan program nih di running nih, tiba-tiba muncul program baru secara tiba-tiba, program baru muncul. Nah, itu yang disebut dengan interupsi atau prioritas. Nanti itu dulu yang diprioritasin. Setelah itunya sudah selesai, maka dia akan pergi ke ready lagi untuk siap dijalankan lagi, lalu pergi ke running untuk menjalankan programnya, lalu pergi ke terminate untuk eksekusi sebuah program. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.